Israel tidak kunjung akhiri kekerasan ke Palestina. PBB turun tangan kirim pasukan perdamaian, beri hukuman ke tentara Zionis. Beraninya pada yang lemah, itulah yang terjadi pada Israel hingga membuat geram para petinggi PBB yang pada akhirnya mengirimkan pasukan perdamaiannya untuk turun tangan memberantas para tentara kejam ini. Bahkan tidak segan-segan PBB menangkapi tentara Zionis yang masih nakal dan tidak mau berhenti. Kalian tidak bisa sewenang-wenang karena kami juga akan melakukan hal yang sama pada warga kalian yang menempati tanah Palestina secara ilegal. Itu telah melanggar hukum internasional yang sah. Di sisi lain, PBB dengan tegas meminta agar kekerasan antara Israel dan Palestina segera diakhiri. Kekerasan ini meletus setelah serangan mematikan Israel di tepi barat yang didudukinya. Dilansir dari AFP, pasukan keamanan otoritas Palestina di kota Nablus tepi barat menembakkan gas air mata ke para pelayat yang menghadiri pemakaman seorang militan Hamas yang tewas dalam serangan Selasa kemarin. Di tengah lonjakan kekerasan dalam konflik Israel-Palestina, kami berada di tengah siklus kekerasan yang harus segera dihentikan, kata utusan perdamaian PBB untuk Timur Tengah, Thor Wennesland dalam sebuah pernyataan. Dewan Keamanan telah berbicara dengan satu suara, meminta para pihak untuk mengamati ketenangan dan menahan diri, dan untuk menahan diri dari tindakan provokatif, hasutan dan retorika yang menghasut. Abdel Fattah Hussein Rauzah dan 5 warga Palestina lainnya tewas pada hari Selasa dalam pertempuran sengit dengan pasukan Israel di Jenin, tempat yang sering terjadi bentrokan di tepi barat utara pada bulan Januari. Setelah serangan mematikan Israel lainnya di Jenin, PA mengatakan telah mengakhiri koordinasi keamanan dengan Israel. PA dikendalikan oleh gerakan Fatah pimpinan Presiden Mahmud Abbas, faksi saingan Hamas. Juru bicara Dinas Keamanan Palestina Talal Dwikat mengatakan petugas yang mengamankan pemakaman telah turun tangan ketika pertengkaran pecah setelah kelompok yang tidak terkait dengan keluarga martir menculik jenazah dan menurunkannya ke tanah. Lapor kantor berita Palestina Wafa. Pasukan perdamaian PBB rusak pemukiman ilegal Israel, bikin marah PM Zionis. Mungkin kali ini PBB benar sedang serius dalam melawan kesombongan Israel, sebab pada akhirnya pasukan perdamaian PBB diketahui tengah memaksa Israel untuk menggusur seluruh tanah rampasannya di tepi barat dan merusak segala fasilitas yang tengah dibangun, sehingga chaos terjadi antara PBB dan pemerintah Israel, di mana pemerintahan Israel kali ini memang benar sudah ada di ambang kemusnahan yang nyata. Sementara itu, para pakar PBB mengatakan komunitas internasional harus mengambil tindakan untuk menghentikan penghancuran dan penyegelan perumahan yang sistematis dan disengaja, pemindahan sewenang-wenang serta pengusiran paksa orang-orang Palestina di tepi barat yang diduduki. Pakar PBB yang memberikan pelaporannya yaitu Francisca Albanese, pelapor khusus PBB tentang situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967. Balakrishnan Rajagopal, pelapor khusus tentang hak atas perumahan yang layak, dan Paula Gaviria Betancur, pelapor khusus untuk HAM pengungsi internal. Sebagaimana dilaporkan kantor berita Wafa pada Januari 2023 saja, otoritas Israel dilaporkan menghancurkan 132 bangunan Palestina di 38 komunitas di tepi barat yang diduduki, termasuk 34 perumahan dan 15 bangunan yang didanai negara donor. Angka ini mewakili peningkatan 135% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022. Termasuk 5 penghancuran bangunan sebagai hukuman tanpa pengadilan. Para pakar PBB menyimpulkan penghancuran sistematis rumah-rumah Palestina, pembangunan pemukiman ilegal Israel, dan penolakan sistematis izin bangunan bagi warga Palestina di tepi barat yang diduduki sama dengan domisida. Para ahli menegaskan kembali keprihatinan mereka atas situasi di masa Feriata, di mana lebih dari 1.100 warga Palestina berada dalam risiko penggusuran paksa, pemindahan sewenang-wenang, dan penghancuran rumah, mata pencarian, sumber air, dan struktur sanitasi mereka. Serangan langsung terhadap rumah, sekolah, mata pencarian, dan sumber air rakyat Palestina tidak lain adalah upaya Israel untuk membatasi hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mengancam keberadaan mereka, kata para pakar PBB itu.
Menurut mereka, taktik Israel yang secara paksa menggusur dan mengusir penduduk Palestina nampaknya tidak memiliki batas. Di Yerusalem Timur yang diduduki, puluhan keluarga Palestina juga menghadapi risiko pengusiran paksa dan pemindahan karena zonasi diskriminatif dan rezim perencanaan yang menduduki perluasan pemukiman Israel. Tindakan yang ilegal menurut hukum internasional dan sama dengan kejahatan perang. Para ahli juga mengatakan kekhawatiran atas meningkatnya praktek penggusuran dan penghancuran, pencabutan dokumen identitas, hak kewarganegaraan dan kependudukan, serta tunjangan jaminan sosial. Aturan hukum harus menang melawan tindakan kekerasan. Penyegelan rumah, penghancuran rumah mereka adalah tindakan yang tidak menghormati norma hak asasi manusia internasional dan supremasi hukum. Tindakan semacam itu dilarang keras berdasarkan hukum internasional, kata para ahli. PBB jadikan tentara Israel tahanan dan ribuan warga Israel diusir dari tanah Palestina. Kerusuhan yang diciptakan oleh pasukan Israel memang bukan terjadi kali ini saja, namun berkali-kali. Kerusuhan yang terjadi kali ini tak biasa dan telah memprovokasi pasukan lainnya untuk turun gunung seperti Hamas, sarang singa hingga Jihad Islam, dikarenakan Israel mengamuk di wilayah Nablus dan Gaza. Tak hanya pasukan perlawanan Palestina yang geram, namun hal yang terjadi kali ini tak biasa karena akhirnya PBB memutuskan untuk menangkap dan menahan para tentara Israel dan membiarkan ribuan warga Israel untuk diusir dari pemukiman ilegal yang memang hak milik rakyat Palestina. Sehingga ribuan warga Israel harus luntang-lantung kali ini mencari tempat perlindungan, apalagi cuaca tengah tak bersahabat. Mungkin inikah balasan yang pantas akibat membuat rakyat Palestina menderita setiap hari. Di sisi lain, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB setuju untuk turun gunung di Palestina. Langkah segera untuk menghukum Israel, kata seorang juru bicara Hamas. Kubu Organisasi Islam Internasional atau OIC yang mendukung Palestina juga mengatakan bahwa PBB